Halo murid-murid hebat kelas 8. Komik edukasi ini dibuat khusus untuk membantu kalian memahami materi aritmatika sosial dengan cara yang lebih menarik, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui cerita dan ilustrasi dalam komik, kalian akan belajar bagaimana konsep matematika seperti harga jual, keuntungan, kerugian, diskon, dan lainnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Yuk kita simak komik berikut ini. Petualangan Sarjang di Pasar Morotai. Di sebuah desa di pesisir yang indah di Pulau Morotai, Sarjang, seorang siswa kelas 8, sering membantu mamanya berjualan ikan di pasar. Dia penasaran bagaimana mamanya menentukan harga jual ikan dan menghitung keuntungan. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dia mulai belajar lebih dalam tentang konsep jual beli, keuntungan, kerugian, dan strategi bisnis kecil dari mamanya dan seorang pedagang senior bernama Om Martin. Melalui pengalaman ini, Sarjang menyadari bahwa matematika bukan sekedar angka, tetapi juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Suatu hari, saat membantu mamanya di pasar, Sarjang melihat beberapa pedagang memiliki strategi harga yang berbeda. Beberapa memberi diskon, sementara yang lain tetap dengan harga tetap. Dia semakin penasaran bagaimana cara menentukan harga yang paling menguntungkan. Seri 1. Mengenal harga jual dan harga beli. Menghitung modal dagangan. Pagi itu, Sarjan dan mamanya pergi ke pelabuhan kapal ikan untuk membeli ikan dari nelayan. Sarjang penasaran bagaimana mamanya menentukan harga jual ikan di tempat jualan mereka. Ia mulai memperhatikan berbagai faktor seperti harga beli, biaya tambahan, dan harga pasar. Mama, hari ini dapat ikan harga berapa? Kalau ikan tuna tuh DP harga 1 kilo 35.000, sedangkan ikan cakalang DP harga 1 kilo 20.000. Kong, kalau ton jual ikan ini DP harga bagaimana? Ngana harus hitung dulu harga ikan dan DP biaya tambahan. Sebelum ngoni tentukan DP harga jual, jangan lupa kasih tambah biaya oto dan es lagi. Oh, jadi orang harus jual ikan ini DP harga harus di atas harga modal dan tambah biaya tambahan nih. Model matematikanya, harga beli ikan tuna Rp35.000 per kilogram. Harga beli ikan cakalang Rp20.000 per kilogram. Biaya tambahan transportasi dan es Rp5.000 per kilogram. Maka rumus harga jualnya, harga jual sama dengan harga beli tambah biaya tambahan ditambah keuntungan. Jika keuntungan yang diinginkan 20%, maka harga jual ikan tuna sama dengan Rp35.000 tambah Rp5.000 ditambah 20% kali Rp40.000 sama dengan Rp48.000 per kilogram. Harga jual ikan cakalang Rp20.000 ditambah Rp5.000 tambah 20% dikali Rp25.000 sama dengan Rp35.000 per kilogram. Seri 2. Untung atau rugi? Jualan sepi, rugi, atau masih bisa untung? Suatu hari, pasar tampak lebih sepi dari biasanya. Sarja mulai khawatir karena beberapa ikan belum terjual. Ia bertanya kepada mamanya, apakah ini berarti mereka mengalami kerugian? Ia juga belajar bagaimana harga yang ditetapkan mempengaruhi keuntungan. Mama, pasar sunyi. Bisa-bisa tong rugi nih. Tarada, tergantung DP harga jual dan tompe modal.
Tiba-tiba Om Martin datang dan langsung menyambung pembicaraan. Kalau DP harga jual di atas harga beli, ngoni akan tetap untung. Tapi kalau di bawah harga beli, ngoni akan rugi. Kalau begitu mama, tong jual ikan murah-murah sudah. Supaya jangan dia busuk be. Boleh, tapi ngana mesti jual dengan harga yang masih ada untung. Misalnya ikan tuna per kilo jual 42.000 karena dia pe harga balik modal itu 40.000. Oke mama, berarti nanti tong jual ikan ini harus lebih dari harga modal. Kalau tong jual kurang dari harga modal 40.000 per kilo, tong bisa rugi ya mama. Betul toh Martin? Ngana betul sekali Jan. Hebat ngana. So tambah pintar bahitungi. Model matematikanya, harga jual ikan tuna Rp48.000 per kilogram. Harga beli ikan tuna Rp35.000 per kilogram. Jika harus menjual cepat, harga diturunkan menjadi Rp40.000 per kilogram. Rugi per kilogram sama dengan harga beli dikurang harga jual. Itu sama dengan 35.000 kurang 40.000 sama dengan 5.000 rupiah per kilogram. Masih untung tapi lebih kecil. Jika harga turun menjadi 32.000 rupiah per kilogram, maka itu menjadi rugi. Ruginya 35.000 rupiah kurang 32.000 rupiah sama dengan 3.000 rupiah per kilogram. Seri 3. Persentase keuntungan dan kerugian. Berapa persen keuntungan kita? Sarjang ingin mengetahui berapa persen keuntungan yang mereka peroleh dalam sehari. Om Martin mengajarkan cara menghitung keuntungan dalam bentuk persentase untuk mengetahui apakah usaha mereka berjalan baik. Sarjan, hari ini tong untung. Alhamdulillah. Untung berapa banyak mama? Mari tong hitung berapa persen tong pe keuntungan. Mama, kita sudah belajar cara menghitung persentase keuntungan di sekolah. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan dibagi dengan harga beli kali 100%. Kalau DP presentasi besar, berarti tompe usaha dia maju. Hahaha. Iyo Kak Om. Kalau begitu coba terang hitung DP presentase. Untung kah rugi? Mari torang coba. Kalau ngoni dapat untung 13.000, berarti DP cara hitung sama dengan tadi ngana bilang Jan. 13.000 dibagi 35.000 dikali 100% sama dengan 37%. Berarti ngoni dapat untung sampai 37%. Sedangkan untuk hitung rugi pun dia cara hitung masih sama dengan rumus tadi. Cuma ganti dia nama saja. Presentase keuntungan jadi presentase kerugian. Jadi misalkan ngoni rugi 3.000, berarti cara hitungnya 3.000 dibagi 35.000 dikali 100% sama dengan 8,5%. Berarti ngoni pe kerugian sampai 8,5%. Oh, jadi begitu ya Om. Wah, berarti gampang saja berhitung persentase keuntungan dan kerugian. Kita sudah tambah lincah nih berhitung persentase keuntungan dan kerugian. Terima kasih Om. Sama-sama Sarjan. Model matematikanya, rumus persentase keuntungan. Keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Jika keuntungan Rp13.000 per kilogram pada ikan tuna, itu sama dengan 13.000 dibagi 35.000 kali 100%. Berarti untungnya adalah 37%. Jika rugi Rp3.000 per kilogram, maka Rp3.000 per 35.000 kali 100%. Kerugiannya adalah 8,5%.
Seri 4, strategi penentuan harga, menentukan harga jual yang tepat. Setelah memahami pentingnya harga beli dan keuntungan, Sarjang menyadari bahwa harga jual yang ditetapkan harus mempertimbangkan banyak faktor. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan bisa berpaling ke pedagang lain. Jika terlalu rendah, mereka bisa merugi. Ia bertanya kepada Om Marteng dan mamanya bagaimana cara menentukan harga jual yang optimal. Coba ngoni perhatikan di tempat lain, dompe harga ikan berapa? Iyo kalau tompe harga terlalu mahal, tompe langganan akan dong pergi beli di tempat lain. Kalau begitu, tong pe harga ikan jangan terlalu mahal Yang penting dia lancar saja. Menurut Ngana kira-kira DP harga berapa Di tempat lain tuh mama, DP harga ikan tuna Rp50.000 per kilo. Jadi kalau harga beli ikan Rp35.000 per kilo dan biaya tambahan Rp5.000 per kilo, orang bisa jual Rp45.000 per kilo saja. Sudah dapat untung. Tiba-tiba datang seorang pelanggan menawar ikan. Adik, bisa kasih kurang DP harga kalau beli banyak? Bisa. Ci mau ambil berapa kilo kong? Tak ada. Cuma mau beli 3 kilo saja. Ci beli 5 kilo dah. Tong kasih diskon 10% lagi. Dari harga Rp48.000 per kilo, jadi harga Rp43.200 per kilo. Model matematikanya, jika harga beli ikan Rp35.000 per kilogram, biaya tambahannya Rp5.000 per kilogram, maka harga jual optimal dengan keuntungan 20% adalah Rp35.000 tambah Rp5.000 ditambah 20% kali 40.000 sama dengan 40.000 tambah 8.000 sama dengan Rp48.000 per kilogram. Jika pelanggan ingin lebih murah untuk pembelian 5 kg, kita misalnya diberikan diskon 10%, maka 48.000 dikurang 10% kali 48.000 sama dengan 48.000 kurang 4.800 sama dengan Rp43.200 per kilogram. Seri 5, diskon dan promosi. Menarik pelanggan dengan diskon. Sarjang menyadari bahwa pelanggan lebih tertarik dengan harga spesial atau diskon. Namun, ia juga harus memastikan bahwa memberi diskon tetap menguntungkan. Ia mulai mencoba strategi diskon untuk meningkatkan volume penjualan. Diskon harga 10%, tapi mesti beli paling sedikit 5 kilo. Kalau begitu, tong mau beli banyak. Diskon itu bagus, tapi ngoni harus tahu berapa ngoni pe keuntungan kalau suka kasih diskon. Kalau harga awal Rp48.000 per kilo, setelah tong kasih diskon jadi Rp43.200 per kilo, masih ada tong pe untung Rp3.200 per kilo. Ibu tersenyum bangga dengan Sarjang karena ia sangat pandai dalam menghitung serta menentukan strategi dalam berdagang. Bagus tuh. Berarti tong pe pembeli akan lebih banyak dan tong tetap dapat untung. Terus, kira-kira torang jual berapa kilo ikan agar torang tidak rugi om? Kita harus cek break even point atau BEP, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Model matematikanya, harga normal ikan tuna Rp48.000 per kilogram. Diskon pembelian minimal 5 kg adalah 10%. Jadi harga setelah diskon Rp48.000 dikurang 10% kali 48.000 sama dengan 48.000 kurang 4.800
sama dengan Rp43.200 per kilogram. Jika beli 5 kilogram, maka total harganya adalah 5 kali 43.200 sama dengan Rp216.000. Kalau tanpa diskon, harga totalnya 5 kilo adalah 5 kali 48.000 sama dengan Rp240.000. Nah, di sini pembeli hemat Rp24.000. Seri 6, Break Even Point. Kapan kita tidak rugi? Sarjan ingin mengetahui kapan usaha mereka mulai menghasilkan keuntungan. Om Martin mengajarkan konsep break even point, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Ini membantu Sarjan menentukan berapa kilogram ikan yang harus ia jual agar tidak rugi. BEP itu penting Sarjan. Itu titik di mana tong pe penjualan harus pas dan bisa tutup tong pe modal dan biaya operasional. Kalau DP modal Rp500.000, kong harga jual Rp50.000 per kilo, berarti tong BEP itu 10 kilo. Oh begitu, kontorang so jual lebih dari 10 kilo berarti tong so bisa untung Betul, Mama. Wah, mama pe ana memang hebat tambah pandai saja Pokoknya mulai sekarang, torang mesti hitung DP BEP sebelum tentukan DP target bajual. Terima kasih Om Martin, sok ajar petorang. Sama-sama Sarjan, ngana memang pandai sekali. Model matematikanya, modal usaha sama dengan Rp1.000.000. Harga jual per kilogram ikan tuna Rp48.000 per kilogram. Rumus BEP-nya, total biaya dibagi harga jual per kilogram, sama dengan 1 juta dibagi 48.000, sama dengan 20,83 kilogram. Nah, jika terjual lebih dari 21 kilogram, itu mulai untung. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang harga, keuntungan, strategi diskon, dan break even point, Sarjan semakin yakin dalam mengelola usaha kecil mereka. Kini, ia memahami bahwa matematika bukan hanya teori di sekolah, tetapi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Demikian komik edukasi berbasis matematika realistik pada materi aritmatika sosial di sekolah menengah pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.